Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anna Hatta Krisnyati. Saya dari mahasiswa PGPG Prajabatan Gelombang Pertama Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktek baik untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada praktik pengalaman atau PPL 1 di SMPN 12 Jember, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau disingkat ZPD pada mata pelajaran IPA kelas 7E. Pembelajaran scaffolding itu sendiri adalah metode pembelajaran di mana guru memberikan bantuan dan dukungan kepada siswa selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika siswa sudah mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Metode scaffolding ini bertujuan untuk membantu siswa berkembang secara progresif dan menuju ke pemahaman yang lebih baik. Metode pembelajaran scaffolding mengacu pada teori Vygotsky, yaitu pembelajaran yang terjadi apabila siswa bekerja atau belajar menyelesaikan tugas-tugas yang sedikit di atas kemampuan mereka dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Metode scaffolding ini dapat membantu siswa merasa terlibat dalam pembelajaran dan termotivasi untuk belajar serta memberikan ruang untuk berperan aktif dalam pembelajaran. Sedangkan dalam teori Zone of Proximal Development atau ZPD terdapat dua level untuk mengukur kemampuan dan potensi siswa, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual itu sendiri yaitu ketika peserta didik bekerja dan menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan orang dewasa atau teman sebaya. Sedangkan untuk tingkat perkembangan potensial yaitu tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat dicapai ketika peserta didik tersebut dibantu oleh orang dewasa atau teman sebaya. Perbedaan antara kedua tingkat kemampuan tersebut termasuk dalam ZPD. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ZPD terletak di antara hal-hal yang dapat dilakukan oleh siswa dan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh siswa tanpa pendampingan. Di dalam penerapan scaffolding, peran guru di kelas yaitu yang pertama sebagai scaffolder. Guru berperan membantu siswa memahami materi yang sulit dengan memberikan bimbingan dan dukungan secara bertahap. Guru memberikan bantuan hingga siswa bisa belajar secara mandiri. Yang kedua itu guru sebagai evaluator. Guru mengevaluasi pemahaman dan kinerja siswa melalui tugas, ujian, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan serta membantu siswa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga yaitu guru sebagai fasilitator. Guru menciptakan lingkungan belajar yang nyaman di mana siswa aktif terlibat dalam diskusi, eksplorasi, dan kolaborasi. Guru memfasilitasi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan scaffolding ini dilakukan di kelas 7E pada materi suhu dan kalor dengan menggunakan model discovery learning. Dalam hal ini, saya memberikan bimbingan kepada siswa, kemudian saya mengurangi bantuan tersebut sampai siswa secara mandiri dapat menyelesaikannya. Aktivitas dalam penerapan scaffolding ini yang saya lakukan yang pertama yaitu melakukan pengelompokan, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, saya memberikan tugas kepada siswa dengan merancang sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian, saya akan membimbing kegiatan belajar siswa dengan menggunakan metode scaffolding.
Dan yang terakhir, saya melakukan evaluasi dengan siswa terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding ini yaitu yang pertama, murid akan merasa terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta berpihak kepada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu murid memiliki kemajuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Murid juga akan terlibat aktif dalam diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok presentasi, sehingga membuat pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Dengan penerapan scaffolding ini pada pembelajaran juga membuat kemampuan siswa menjadi berkembang hingga tercapai tujuan pembelajaran. Demikianlah penerapan scaffolding yang saya lakukan di kelas 7E SMPN 12 Jember. Semoga dengan pembelajaran scaffolding ini dapat membantu guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.